الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah di Jumat kali ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita semuanya. Karena dengan ketakwaan inilah yang kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sebuah nikmat yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sehat kita pada siang hari ini, yang juga salah satu nikmat yang agung adalah nikmat ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, di mana nikmat ini tidak bisa diperoleh oleh semua orang muslimin yang ada di dunia. Ada beberapa di antara guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya terlebih dahulu. Maka kemudian ya ibadallah, sudah sepatutnya kita yang masih diberikan nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini bisa mengoptimalkan nikmat yang telah Allah berikan ini. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka apabila kita telisik, apabila kita lihat secara luas makna daripada keberkahan yang ada saat ini, maknanya sangat banyak sekali. Keberkahan dari sisi sosialnya, keberkahan bisa juga dari sisi ekonominya, keberkahan juga bisa dari sisi di mana seseorang saling berbagi dan kemudian mengentaskan kemiskinan dengan zakat, infak dan sedekah yang kita berikan. Yang kemudian dengan amalan-amalan kebaikan tersebut, kita berharap setiap amal-amal tersebut dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita bisa mengoptimalkan waktu yang sangat terbatas di bulan suci Ramadan. Tidak sampai lebih dari 1 bulan lamanya kita berada di bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan kepada kita umat Islam untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita juga. Yang kemudian outputnya adalah agar kita semuanya, semua umat muslim yang berada di bulan suci Ramadan, ketika keluar dari madrasah Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat. Para ulama menuturkan bahwa yang disebut dengan ayyaman ma'dudat yaitu fil ayyam al-qalail, pada hari-hari yang sedikit, pada hari-hari yang terhitung jumlahnya. Maka oleh karenanya ya ibadallah, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita menyesal di akhir bulan Ramadan nantinya, sebagaimana penyesalan-penyesalan ini terus berulang dalam hidup kita. Setiap kali bulan suci Ramadan datang, di awal kali kita bertemu dengan Ramadan kita semangat, di pertengahan mulai mengendur, dan di akhir Ramadan kita sudah tidak peduli dengan bulan suci Ramadan. Yang sebenarnya nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini diidam-idamkan oleh mereka yang telah Allah panggil lebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama telah menyebutkan bahwa hakikat makna dari puasa yaitu adalah ketika seseorang menahan diri dari makan, minum, dan dari setiap syahwat yang membatalkan puasanya, dari mulai terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini telah difahami oleh mayoritas umat Islam. Telah banyak dari kita mengetahui hakikat makna berpuasa. Namun ternyata di sisi yang lain, banyak dari kita, banyak dari umat muslim yang ada ketika berpuasa tidak mendapatkan apapun, atau bahkan terkurangi pahalanya selama dia berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang hanya ia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu ya ibadallah, sudah sepatutnya kita umat muslim yang berada di bulan suci Ramadan bisa mengoptimalkan puasa kita dengan kita memperhatikan 3 hal berikut, yang dimana ketiga hal ini ketika kita berpuasa juga harus dilaksanakan. Yang pertama adalah puasanya lisan. Puasanya lisan adalah dengan kita menahan kata-kata kita, menahan lisan kita dari kata-kata yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, dari kata-kata yang bisa menyakiti hati tetangga kita, dari hati teman-teman kita. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dalam puasanya tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta atau perbuatan yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak peduli terhadap puasanya tersebut. Maka ya ibadallah, apabila seseorang berpuasa maka tidak menjaga lisannya, maka ketahuilah dia hanya berpuasa secara lahiriahnya saja, tapi kemudian lisannya tidak terkontrol, dan ini dapat mengurangi pahala kesempurnaan seseorang saat berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu adalah puasanya mata dan juga telinga. Maka ya ibadallah, ketika seseorang sedang berpuasa, ketika kita sedang berpuasa, maka hendaklah
kita berpuasa juga mata kita dan juga telinga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima tasna'un." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, kepada laki-laki yang beriman, untuk menahan pandangannya, untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena hal tersebut lebih suci baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap yang mereka lakukan. Dan dalam hal ini juga sama, tidak hanya bagi musliminnya saja, tidak hanya bagi kaum laki-lakinya saja, tetapi juga bagi para muslimah di luar sana. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menahan pandangannya, untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan juga tidak menampakkan perhiasannya dari anggota tubuhnya kecuali yang memang nampak biasanya. Maka puasa-puasa tubuh ini dapat menjaga kesempurnaan pahala kita saat berpuasa, sehingga kita kemudian berharap dengan puasa kita yang hari ini kita masih berada di awal Ramadan, senantiasa terjaga kesempurnaannya hingga akhir bulan suci Ramadan nantinya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah puasanya hati kita. Puasanya hati kita yaitu adalah dengan cara menahannya hati kita dari setiap sikap iri, sikap hasad, sikap ghibah kita terhadap mereka umat-umat Islam, terhadap mereka saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Ketika ada sebuah majlis yang kemudian di dalamnya disebutkan hal-hal yang buruk, disebutkan di dalamnya aib orang lain, maka kemudian kita berpaling darinya untuk kita bisa menjaga hati kita, yang kemudian dengan hal tersebut pahala-pahala berpuasa kita terjaga kesempurnaannya dan dicatat oleh Allah sebagai pahala yang sempurna di sisinya. Maka kemudian salah satu tabi'in berkata, yaitu Al-Imam Ibnul Mubarak, "Kam min saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa kam min 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak di antara amalan-amalan kita yang kecil, secara kasat mata kita lihat adalah ibadah-ibadah yang tidak begitu besar, namun kemudian amalan tersebut bisa menjadi besar oleh sebab niatnya. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar secara tampaknya, secara zahirnya, dia bisa menjadi kecil oleh sebab niatnya. Maka oleh karenanya ya ibadallah, kita senantiasa bisa mengoptimalkan, bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena penyesalan-penyesalan yang senantiasa kita haturkan di akhir bulan suci Ramadan bisa kita minimalisir di awal kita hari ini berada. Sehingga kemudian ya ibadallah, dengan puasanya kita di bulan suci Ramadan ini, kita menabung pundi-pundi pahala, yang dimana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempatan emas untuk kita berpuasa, untuk kita beramal baik, beramal soleh, untuk kita berinfak, berzakat, dan seterusnya. Yang kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan amalan ibadah puasa kita ini adalah amalan yang sempurna di sisinya. Dan kemudian kita berharap juga dengan amalan-amalan ini, wabil khusus teman-teman santri,
agar kita berada di dalam sebuah naungan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi ketika di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan padanya. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya, terhadap mereka yang berada di bawah wewenangnya. Dan yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda, anak-anak muda yang tumbuhnya, yang ketika dia tumbuh dewasa berada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa rajulani, dan kedua orang, ada 2 orang, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa rajulun da'athu imra'ah, seseorang yang dirayu oleh perempuan dzata mansibin wa jamal, yang memiliki jabatan, yang memiliki paras yang cantik, namun kemudian lelaki tersebut mengatakan inni akhafullah. Dan kemudian yang keenam, yaitu adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah dan kemudian dengan sedekahnya dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, yang kemudian dengan infaknya sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir yaitu adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, namun kemudian tidak terasa air matanya menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ketujuh golongan ini kita bisa sama-sama ikhtiarkan dan optimalkan di bulan suci Ramadan ini. Maka kemudian kita berharap mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menerima setiap puasa kita, sedekah kita, infak kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.